Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menyalip lewat bahu jalan di ruas tol Semarang-Batang, wilayah Kendal, sebuah minibus seruduk truk 4 orang tewas. Penerimaan peserta didik baru tingkat TK hingga SMA dilakukan secara daring, sejumlah masalah pun muncul. Tawuran antar geng di kota Semarang kian meresahkan, 1 orang tewas tertusuk senjata tajam. Di tengah rencana pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi atau HET, minyak goreng bersubsidi menjadi Rp15.500 per liter, di Pemalang harga minyak kita kemasan botol malah sudah dijual di atas HET. Sementara stok minyak kita di tingkat pedagang sangat terbatas. Harga minyak goreng minyak kita di tingkat pedagang di Pemalang akhir pekan lalu mencapai Rp16.000 untuk kemasan 900 ml, di atas harga eceran tertinggi pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Padahal Menteri Perdagangan baru mengungkapkan rencana menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng bersubsidi minyak kita dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per liter setelah Hari Raya Idul Adha. Kondisi ini memaksa para pedagang menjual minyak kita lebih mahal dari harga eceran tertinggi agar bisa mendapatkan untung. Karena harga dari agen sudah di atas HET, yaitu Rp14.500 per botol isi 900 ml. Padahal kan headnya 14 ya? Iya, makanya itu. Ya enggak lah Pak, kan 175. Baru dibagi 12. Berarti kan 14.600. Oh, dari pengirim salesnya. ya, dari sales ya. Berarti jualnya segitu. Ibu jualnya 16. 16. Tapi kalau untuk bakul itu 15.5. Ini sejak habis itu lebaran. Habis lebaran. Sebelum malah pas lebaran itu malah harganya lebih mahal. Itunya nggak ada, barangnya nggak ada. Minyak goreng minyak kita banyak diburu masyarakat karena sebelumnya paling murah dibandingkan minyak goreng curah atau minyak goreng kemasan merek lain. Namun stok minyak kita di pedagang akhir-akhir ini kerap kosong karena tidak ada pengiriman dari distributor. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2024-2025 di Kabupaten Klaten dan Kota Semarang dilakukan secara daring. PPDB daring tersebut dilakukan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA. Hingga hari Jumat, penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2024-2025 di SMA Negeri 1 Ungaran Kabupaten Semarang masih diserbu calon peserta didik baru. Setiap hari calon peserta didik baru yang mendaftar di sekolah favorit ini mencapai 220 siswa. Padahal daya tampung yang disediakan hanya 432 siswa yang terdiri dari 12 rombongan belajar. Jalur yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru meliputi jalur zonasi 55%, jalur prestasi 20%, jalur afirmasi 15%, dan jalur perpindahan tugas orang tua 10%. Dengan sistem daring, sejumlah orang tua murid mengaku justru malah membuat pengurusan pendaftaran siswa baru lebih lama dan berbelit-belit. Caranya kalau sekarang membuat akun dulu harus antri lama, kalau ini itu kan enggak. Terus habis itu antri di pembuatan akun, nanti antri lagi di ruang sini. Terus antri ke scan, itu yang membuat orang tua tuh semakin repot ya. Lebih lama waktunya Ya, waktunya juga lama. Saya sudah 2 hari ini loh. Sampai jam sekarang aja belum selesai. Sekolah sendiri mengaku tidak bisa banyak membantu, terutama permasalahan terkait sistem basis data daring yang digunakan.
Ada yang mungkin masalah emis misalkan, ada yang merasa sudah terdaftar tetapi ternyata tidak nge-link ke sistem gitu ya. Tadi baru aja juga ada misalkan ini kok kakaknya tidak valid seperti itu. Nah tentu kami dari sekolah juga tidak bisa membantu dengan langsung karena itu semua yang mengatur adalah sistem. Berbeda dengan wilayah Kabupaten Semarang, puluhan SMP negeri di Klaten justru masih kekurangan siswa. Padahal penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara online tingkat SMP tahun 2024 telah berakhir pada tanggal 13 Juni lalu. Menurut data Dinas Pendidikan Klaten, total ada 22 SMP negeri yang masih kekurangan siswa hingga berakhirnya PPDB online tahun 2024. Jumlahnya bervariasi di masing-masing sekolah. Ada yang kekurangan 5 orang siswa, bahkan ada juga yang kekurangan puluhan siswa. Untuk memenuhi kekurangan siswa tersebut, Dinas Pendidikan masih membuka pendaftaran secara langsung di sekolah. Diduga kekurangan siswa terjadi karena masih adanya paradigma sekolah favorit. Ya mungkin ada orang tua yang masih menganggap sekolahan tertentu, menganggap loh ya, tapi kan sebenarnya sekarang sudah paradigma baru, semua sekolah pelayanannya sama, dengan sistem zonasi ini kan semua merata, tapi banyak orang tua masyarakat masih mengidolakan sekolah tertentu, sehingga di sekolah tertentu sampai meluap, sekolah yang lain kekurangan, tapi setelah kita informasikan akhirnya juga sudah banyak yang memanfaatkan ini dengan offline ini. Tidak hanya tingkat SMP dan SMA, pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk tingkat taman kanak-kanak negeri di TK Negeri Jatibarang, Kota Semarang juga dilakukan secara daring atau online. Namun karena kendala pemahaman teknologi, sebagian orang tua tetap datang ke sekolah. Seperti Prasetyawati yang datang ke sekolah karena data kartu keluarganya tidak bisa diverifikasi secara daring. Sebenarnya bisa dari rumah, karena kemarin itu kakaknya tidak sinkron nominasi sama Disduk. Harus datang ke sini, jadi saya minta tolong bantuan sama ibu kepala untuk membantu mengelingkan datanya. Pihak sekolah menyatakan akan membantu orang tua calon murid untuk mengisi formulir PPDB secara daring di sekolah. PPDB TK untuk yang TK negeri otomatis sudah mulai online. Dari beberapa tahun terakhir ini sudah kita menerapkan online, tetapi kebanyakan untuk orang tua kan masih belum paham. Untuk memasukkan untuk pendaftaran online itu ada yang kurang paham, jadi untuk TK Negeri Jatibarang ini kita bantu bisa datang ke sekolahan. Sejak PPDB TK dibuka 18 Juni lalu, TK Negeri Jatibarang hingga Sabtu lalu telah menerima pendaftaran 33 orang calon siswa, sedang kapasitas sekolah hanya 30 orang siswa, 15 orang untuk TKA atau umur 4-5 tahun, dan 15 orang untuk TKB atau umum 5 tahun lebih 1 bulan hingga umur 6 tahun. Sedang hari pertama pembelajaran tahun ajaran 2024-2025 dimulai tanggal 22 Juli mendatang. Tim Liputan melaporkan. Ada yang unik dari penerimaan rapor siswa-siswi di SDN Polaman Kota Semarang. Orang tua tak hanya menerima nilai pendidikan anak-anaknya, tapi juga diajak menikmati makanan tradisional yang tersaji di atas daun pisang. Jika biasanya penerimaan rapor siswa dibagikan secara formal, namun di SD Negeri Polaman Kota Semarang, wali murid diajak makan terlebih dahulu bersama dengan guru dan siswa. Makan bersama dengan hidangan makanan tradisional nasi kluban, yaitu nasi berisikan sayuran dengan bumbu kelapa parut alias urap, ikan asin, ayam goreng di atas daun pisang lengkap dengan minuman teh. Selain memberi nuansa berbeda pada penerimaan rapor siswa, sekolah ingin mewujudkan keguyuban antara orang tua murid, guru, serta para siswa, serta melestarikan makanan tradisional dan lebih mendekatkan makanan tersebut kepada anak. Agar kita semakin guyup, yang pertama ya, mengenal langsung nanti ibu guru semuanya, kemudian dengan orang tua, terus ada komunikasi yang baik keberlanjutan begitu. Dan tentunya ini sangat antusias diterima oleh orang tua,
kami memang memperkenalkan ini makanan tradisional anak-anak agar lebih paham tentang makanan sehat begitu. Sembari makan bersama, orang tua menyaksikan anak-anak mereka mementaskan tari-tarian daerah, pentas rebana, dan menyanyi tunggal. Meski sempat kaget, wali murid mengaku senang dengan acara penerimaan rapor seperti ini. Saya sejujurnya terkejut ya dengan adanya acara ini, karena sebelumnya belum pernah ada acara seperti ini. Setelah makan bersama dan menyaksikan pentas seni siswa, orang tua pun kemudian mengambil rapor anaknya masing-masing di kelas 1 hingga kelas 6. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang.